Shalom saudara-saudaraku, selamat beribadah. Siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, juga untuk mendengarkan sabda dan pesan nasihat firman Tuhan. Saya ingin ingatkan bahwa pada tanggal 13 Mei, seluruh dunia termasuk gereja kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mengundang saudara, mari bersama-sama beribadah pada tanggal 13 Mei, hari Kamis jam 10 pagi. Melakukan atau merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jam 10 pagi, ingat baik-baik. Ajaklah teman-teman, saudara, family, yang memberitakan firman Tuhan adalah saya sendiri. Mari simak baik-baik firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, untuk memberikan pengharapan sekaligus memantapkan iman kita. Supaya dengan berita ini kita bisa sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain pun diselamatkan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kalau kami hari ini boleh ada di tempat ini, boleh berbakti, memuji besarkan nama-Mu, itu semua karena berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Yang semua percaya katakan, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan lebih dari atas. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
katakan lagu ini, saat ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ku Amin. menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu. Saat ku Amin. memuji-Mu, Kau bertata di Katakan sekali lagi. atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Oh, haleluya. Saat ku Amin Tuhan. memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik. Oh, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Masih dari hadirat Tuhan, mari kita sembah Dia undang hadirat Allah hati. Oh, terima kasih. Makasih setiamu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik buat kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, ku angkat tangan-Mu. Oh, terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita memuji besarkan nama Tuhan pada hari ini. Kita katakan betapa dalamnya kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. Amin.
sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kita bersukacita pada hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita katakan lagu ini, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Tuhanku rindu Masuk dalam masuk dalam hadirat-Mu. jiwaku. Jiwaku menanti, Terima kasih Bapa. bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dengan lembut lagi, katakan Tuhanku rindu. Tuhanku rindu Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. masuk dalam hadirat-Mu.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat tentunya. Kita harus sadari, kita harus syukuri bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan, adalah kasih setia Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah berbuat apa yang menjadi bagiannya, tinggal kita juga mengiringi apa yang Tuhan perbuat. Kita perbuat apa bagian kita? Yaitu kita tetap mengikuti protokol kesehatan 5M. Menjaga sedemikian rupa kita sehingga ketika Tuhan melindungi kita, Tuhan mengerjakan bagian kita dan kita juga mengerjakan bagian kita. Sehingga terciptalah mujizat yang terjadi seperti yang kita alami sekarang. Dan biarlah kita terus bertahan sampai masa pandemi ini berakhir dengan baik. Bukan hanya kita, keluarga kita, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus tentunya. Terpujilah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Kasih setiamu selalu menyertai, mengasihi kami, membawa kami melewati hari demi hari. Begitu banyak mujizat, begitu banyak anugerah dan kasih karuniamu yang Tuhan curahkan. Bela hati kami senantiasa mengucap syukur, senantiasa berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami juga Bapa, kiranya dapat menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Memberkati Tuhan, memberkati sesama kami. Jadikan hidup kami lebih berarti, karena Tuhan sudah merancangkan segala hal yang terbaik untuk hidup kami. Pada siang hari ini ya Bapa, kami ingin belajar, kami ingin mendengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan, kiranya menjadi satu nasihat, satu teguran Tuhan untuk kami, supaya langkah kaki kami untuk kehidupan selanjutnya adalah langkah yang penuh dengan kepastian, adalah langkah yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Berbicaralah, kami buka hati dan pikiran kami, dan hamba-Mu Tuhan, biarlah kasih dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini, sehingga hamba dapat memberitakan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, sehingga dapat menjadi rema yang begitu berharga bagi hidup hamba, bagi hidup jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Pada siang hari ini, saya ingin membawakan satu tema renungan firman yang berjudul Hidup yang Berhasil. Mari kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan melihat di Alkitab sendiri-sendiri ataupun yang akan ditayangkan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah
jalamu untuk menangkap ikan?" Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kita mengenal satu kata, yaitu kegagalan. Satu kata ini secara umum dan pasti akan selalu hadir di dalam setiap umat manusia. Tidak peduli manusia itu kaya ataupun belum kaya, tidak peduli muda, tua, tidak peduli status sosial. Siapapun juga pasti sepanjang umur hidupnya akan mengalami yang namanya kegagalan-kegagalan. Tidak ada seorang manusia pun dapat berkuasa menghindarinya. Hanya Tuhan Yesuslah seorang manusia, anak manusia yang demikian sempurna sehingga Tuhan Yesus tidak pernah mengalami apa yang dinamakan kegagalan di dalam hidupnya. Ada pepatah yang berkata bahwa keberhasilan adalah kegagalan-kegagalan yang tertunda. Ya, saya ulangi lagi. Keberhasilan adalah kegagalan-kegagalan yang tertunda. Nah, apa yang menjadi sebab daripada kegagalan-kegagalan yang tertunda? Mungkin seseorang sepanjang hidupnya pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Sepanjang hidupnya hampir tidak pernah menikmati keberhasilan. Tentu segala hal itu yang terjadi itu pasti ada alasannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat kegagalan demi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Apa sih yang tertunda? Yaitu kegagalan tersebut. Dan kenapa seseorang bisa menjadi berhasil? Karena ketika dia mengalami kegagalan demi kegagalan, dia akan memikirkan. Misalnya contoh, kegagalan pertama ketika dia alami, dia akan berpikir, dia akan merenungkan, dan dia akan mencoba memperbaiki lebih baik. Dan ketika dia memutuskan untuk memperbaikinya, dia akan mencoba melakukan kembali. Apakah otomatis tidak terjadi kegagalan? Belum tentu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bisa juga dia akan alami kegagalan berikutnya. Tetapi ketika dia alami hal tersebut, dia akan merenungkan kembali, dia akan mempelajarinya lagi, dan dia akan mencoba memperbaikinya lagi. Dan itu dilakukan terus-menerus. Sehingga kegagalan demi kegagalan yang dialami, yang dia perbaiki, akhirnya akan mengantarkan seseorang itu menjadi berhasil di dalam hidupnya. Jikalau dia ada kemauan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, tolong saya. Buka jalan kepada saya.
Kenapa hidup saya selalu penuh dengan pintu yang tertutup? Seperti tadi saya sudah singgung di awal, ya, bahwa Tuhan selalu, apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, anak-anak warisan kerajaan surga. Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Dan itu adalah janjinya yang pasti dan amin. Nah, ketika dia sudah menyertai kita, tinggal kita sendiri. Apakah kita mau berbuat? Apakah kita mau mengerjakan bagian kita? Ketika kita mau mengerjakan bagian kita, Tuhan juga bekerja, kita mengerjakan bagian kita, terjadilah mujizat. Terjadilah keberhasilan yang akan dialami oleh hidup seseorang yang mengerti akan maksud dan tujuan tersebut. Jadi Bapak Ibu selalu ingat bahwa ada bagian yang harus dikerjakan. Kalau kita membaca di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, tentunya ini adalah pelayanan Tuhan Yesus dan sedang berbicara mengenai salah satu muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita tentu mengerti, tentu kita pernah membaca bagaimana karakter seorang Simon Petrus. Ya, Simon Petrus adalah seorang yang penuh dengan emosional, bertindak spontan, berbicara tanpa ditutupi, terlalu berterus terang, dan selalu gegabah ceroboh di dalam setiap tindakannya. Itulah seorang Simon Petrus. Ya, kalau itu yang terjadi, boleh dibilang Simon Petrus seringkali mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Terutama di dalam firman Tuhan, ketika kita membaca, Petrus seringkali terjatuh, seringkali gagal ketika mengikuti Tuhan Yesus. Beberapa contoh kita bisa melihat bahwa, masih ingat Bapak Ibu bahwa ketika jam 3 malam Tuhan Yesus datang menghampiri perahu daripada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ya, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus dengan spontan, dengan sok beraninya, ya, berkata kepada Tuhan Yesus, "Saya akan berjalan ke sana jika engkau mengingininya." Lalu dia meninggalkan perahu yang ditumpanginya untuk berjalan di atas air mendatangi Yesus. Pada awalnya dia dengan penuh keyakinan, percaya diri, dengan penuh beriman dia mendatangi Yesus. Tetapi ketika ada angin ribut, angin sedikit meniup ke hadapannya, Petrus memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Dan dia secara pasti, ya, ketika dia beralih, ia mulai tenggelam. Bayangkan, itu sikap spontannya. Ya, sok berani, sok beriman, tetapi apa yang terjadi? Dia gagal untuk berjalan terus di atas air. Dia mulai tenggelam, terjatuh ke air dan mulai tenggelam. Ada lagi ketika satu saat ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus membicarakan tentang kematiannya. Ya, waktu itu sudah menjelang, ya, akan tibanya masa-masa penggenapan daripada firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus membicarakan kematiannya. Lalu dengan berani, dengan spontannya, ya, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan. Karena apa? Kok Tuhan membicarakan kematian kamu, kematianmu, ya? Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Dia ditegur dengan keras. Sampai ditegur bahwa "Enyalah engkau iblis." Bayangkan, itulah kegagalan Petrus. Apalagi satu saat ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung, dan di situ cahaya kemuliaan memenuhi Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam cahaya kemuliaannya itu tampak juga Musa dan Elia. Nah, Petrus sebagai seorang yang spontan kembali lagi berkata, ya, bahwa dia akan membangun 3 rumah Tuhan, tabernakel sebagai penghormatan untuk Musa, untuk Elia, dan untuk Yesus sendiri. Tetapi sesaat setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba awan menaungi
ya, cahaya kemuliaan menaungi mereka, dan ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Melihat hal tersebut, melihat kemuliaan Allah Bapa yang berkata tentang anaknya sendiri, Tuhan Yesus, dia menjadi terdiam ketakutan. Bayangkan, dia yang punya ide mau bangun rumah ini, berarti dia harusnya dia sudah memahami bahwa ini cahaya kemuliaan Tuhan. Dia harusnya bisa menyesuaikan, tapi akhirnya apa? Dia terdiam ketakutan. Ada lagi hal-hal yang ceroboh yang dia lakukan. Ya, ketika di Taman Getsemani, waktu itu Tuhan Yesus hendak ditangkap. Ya, kebetulan Petrus membawa pisau. Lalu ia mengeluarkan pisau ataupun pedangnya dan menyerang hamba Imam Agung yang hendak menangkapnya, sehingga telinga dari hamba Tuhan itu ditebas oleh Petrus. Melihat hal tersebut, Tuhan menegur dia lagi, menyuruhnya untuk menyarungkan senjatanya, karena bukan akan dilawan dengan kekerasan. Dan yang paling spektakuler yang sering kita dengar, mungkin dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar, ya, Petrus yang membual, Petrus yang berkata besar bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Ya, meskipun murid-murid lainnya melarikan diri, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa sesaat ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dia sedang mengintip-intip dari luar rumah imam besar tersebut, ada hambanya imam besar itu yang mengenali dia sebagai murid daripada Tuhan Yesus dan bertanya, engkau kan murid orang tersebut? Petrus menyangkal, bukan, saya bukan muridnya, saya tidak mengenal orang tersebut. Dan penyangkalannya bukan cuma 1 kali, 3 kali dia menyangkalnya, seperti yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus kepada dirinya. Nah, kegagalan demi kegagalan yang dilakukan Petrus itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang frustasi, pribadi yang kalah oleh kegagalan tersebut. Kita bandingkan dengan Yudas. Ya, kita tahu Yudas adalah bendahara daripada pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Ya, waktu itu Yudas menjual Tuhan Yesus kepada imam besar sebesar 30 ringgit, 30 keping uang. Dan apa yang terjadi ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa ditangkap? Tuhan Yesus dianiaya sedemikian rupa. Dia sangat menyesal sekali. Lalu dia mengambil jalan pintas, yaitu gantung diri. Nah, bandingkan ya. Yudas sekalipun kita tahu adalah bendahara yang tidak jujur, yang sering tidak jujur, tapi ketangkap basahnya, penyesalannya hanya terjadi ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya. Beda dengan Petrus. Banyak sekali kegagalan yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi Petrus selalu mau merenungkan, mau berpikir, mau membangun kembali imannya, dan mau memperbaiki. Sehingga tercatat di dalam firman Tuhan, Petrus itu menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa, murid yang sangat luar biasa daripada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu juga bahwa Petrus ketika sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dia berkhotbah pada sekali saat 3.000 orang bertobat. Bagaimana Petrus ketika sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah jadi sebagai rasul yang luar biasa, dia juga mengerjakan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mujizat-mujizat seperti yang lumpuh disembuhkan. Ya, dia dengan berani juga berkhotbah di depan anggota Sanhedrin tanpa rasa takut. Dan dia juga memberitakan Kristus di bawah penganiayaan, di bawah penindasan, di bawah ancaman. Dan ujung-ujungnya Petrus akhirnya mengalami kematian dengan cara disalibkan secara terbalik. Bapak Ibu, kalau kita sudah menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus di film Passion of the Christ,
Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan dengan kepala di atas kaki di bawah itu aja sudah mengalami begitu sengsaranya. Apalagi Petrus yang merasa tidak layak untuk disalibkan mengikuti Tuhan Yesus dalam bentuk seperti itu, dia memilih disalib secara terbalik. Itu lebih menyakitkan. Bayangkan, Petrus bisa dirubah Tuhan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Nah, dari firman tersebut kita mau belajar beberapa hal mengenai Petrus. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa Petrus adalah seorang yang rajin. Bapak Ibu bayangkan sendiri, ketika dia sudah gagal semalam-malaman mendapatkan seekor ikan pun. Padahal dia adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Yang pekerjaan nelayan itu sudah digeluti selama puluhan tahun. Tetapi malam tersebut dia gagal. Dia pulang. Bisa dibayangkan betapa galau hatinya. Tetapi di tengah-tengah kegalauannya itu, Petrus tetap bersikap rasional. Petrus tetap bersikap rajin. Dia membereskan perahunya dan terutama jalannya pun dia bereskan. Ya, dia rapi-rapikan supaya siap untuk penangkapan di hari berikutnya. Jadi Petrus ini adalah seorang yang cekatan, seorang yang ringan tangan. Nah, ini juga mengajarkan pada kita bahwa menjadi anak Tuhan harus menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang cekatan, pribadi yang selalu cepat dan tepat mengerjakan segala sesuatunya. Di dalam Amsal 12 ayat 24 berbunyi, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di dalam Amsal 19 ayat 15 juga berkata, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Memang kalau kita malas, ya kita tidur enak, nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ketika kita malas, kita memang tidur nyenyak. Ya, kita tidur selagi berbagai kesempatan lewat di depan mata kita. Tetapi kita malas untuk mengambilnya. Kita tidak mau rajin untuk mengambilnya. Dan yang terjadi apa? Kesempatan demi kesempatan lewat. Dan orang yang lamban mengambil kesempatan akan menderita lapar. Jadi prinsipnya adalah jadilah anak Tuhan yang rajin, yang pintar melihat peluang. Karena segala macam peluang sudah dibukakan Tuhan di depan mata kita. Tinggal kita aja mau mengambilnya atau tidak. Saya sambung lagi. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, poin kedua ini adalah Simon mengizinkan Tuhan Yesus naik ke dalam perahunya. Perahu Simon itu menggambarkan kehidupan Simon. Ya, seluruh kehidupan Simon, penghasilan Simon itu tergantung dari perahunya yang menangkap ikan. Dan dia mengizinkan Tuhan Yesus hadir di dalam perahunya. Ya, dia tidak ada maksud mau menolak. Dia tidak ada niat untuk bermalas-malas. Mungkin saat itu dia berkata, silakan Guru, silakan hadir di dalam perahu saya. Ya, ini juga menjadi ilustrasi bahwa hendaklah kehidupan yang kita jalani setiap hari, hari demi hari, setiap waktu, setiap detik, hadirkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Ketika kita izinkan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, maka kita mendapat satu kekuatan, satu semangat kembali, sehingga kita sanggup mengerjakan apapun
yang dibebankan di dalam kehidupan kita. Izinkan, hanya gampang. Izinkan, bukalah hati kita, bukalah pikiran kita. Izinkan Tuhan Yesus hadir. Seandainya waktu itu Simon menolak. Enggaklah Tuhan, enggaklah guru, saya ini udah males. Saya udah gak dapat apa-apa, saya udah frustasi. Janganlah, nanti aja besok-besok. Tentunya Alkitab ini tidak akan bersambung lagi. Ayat-ayat selanjutnya tidak akan bersambung lagi. Ya. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, poin yang selanjutnya adalah bahwa Simon adalah seseorang yang suka mendengar firman. Ya, ketika dia udah capek, Tuhan Yesus sudah hadir di dalam perahunya dan Tuhan Yesus sudah mulai berkhotbah. Mungkin sebagian orang ya dalam posisi Simon akan berleha-leha, ya santai-santai aja. Tapi yang Simon lakukan tidak seperti itu. Dia tetap diam di dalam perahu itu dan dia mendengar kebenaran firman disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, begitu banyak anak-anak Tuhan yang jarang, yang mungkin enggan untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Mereka beralasan, saya sibuk, saya tidak punya waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 24 jam diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak punya waktu? Tuhan tidak meminta kita harus berjam-jam. Tidak. Tapi sisihkanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Atur sendiri aja seberapa banyak waktu setiap hari kita sediakan untuk Tuhan. Kita sediakan untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ada firman berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, belajar seperti Petrus ya. Saya sambung lagi selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Poin selanjutnya adalah apa? Simon Petrus berani untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bayangkan, menangkap ikan yang waktu yang terbaik bukan di siang hari, tetapi di malam hari. Dan sudah Simon lakukan sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus sendiri statusnya sebagai apa? Dia hanya guru, betul. Backgroundnya apa? Tukang kayu. Seorang tukang kayu mengajari seorang nelayan, memberi perintah kepada seorang nelayan seperti Simon Petrus yang pengalamannya berpuluh-puluh tahun untuk menangkap ikan pada saat yang tidak tepat. Tapi Simon berani, dia percaya dan dia melakukan. Dia tidak bertanya lagi dan dia melakukan. Dan Anda lihat hasilnya apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya sambung lagi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, poin selanjutnya bahwa Simon Petrus adalah seorang yang mau bekerja sama. Ya, dia tidak egois, dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melihat jala sudah mulai koyak, dia teringat akan teman-temannya yang mungkin juga tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Dia memanggil mereka, ayo kita sama-sama, kita menangkap ini, kita berbagi jala. Karena jala saya pun gak mungkin muat. Kita berbagi, dia mau berbagi hidup dia terhadap sesamanya. Nah, sehingga kita lihat mujizat terjadi. Ya, mereka dapat bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini juga memberi nasihat kepada kita. Baiklah kita menjadi seseorang yang mau bekerja sama dengan siapapun juga.
baiklah kita menghadirkan pribadi Yesus di dalam hidup kita. Ya, begitu banyak seseorang itu dihindari oleh orang lain. Terkadang oleh teman dekatnya sekalipun. Kenapa? Karena dekat dengan dia itu tidak membawa damai sejahtera. Dekat dengan dia tidak membawa kebaikan. Nah, baiklah, dengan firman hari ini kita tahu bahwa hidup kita bisa bekerja sama dengan yang lain untuk menggenapkan satu cita-citanya. Ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Ketika membaca hal ini, Simon Petrus adalah seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Ya, dia mau mengakui bahwa dia ini adalah seorang berdosa. Dia itu adalah seorang yang menyesal. Ya, mungkin juga ketika awal-awal Tuhan Yesus mau naik perahunya, dia juga ada sedikit perasaan mendongkol. Ya, ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menebakkan jala tempat yang dalam, dia juga pasti berpikir, siapa sih itu tukang kayu memerintah saya? Pasti ada. Tetapi ketika mujizat-mujizat itu dilakukan, dia terkaget-kaget. Ya, ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi hidupnya. Dan dia berkata, aku ini seorang yang berdosa. Itu mencontohkan betapa Simon Petrus adalah seorang yang rendah hati. Dia mau mengakui bahwa dia seorang berdosa dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Di dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira. Di dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Apapun yang kita punyai sekarang, ini semata-mata adalah titipan Tuhan. Ini semata-mata adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ada tujuannya. Tuhan memberikan kita segala hal. Tuhan memberikan kita apa yang kita punyai. Yaitu apa? Supaya hidup kita, apa yang kita punyai, dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan ketika kita sudah mendapatkan segala hal, mungkin secara material kita menjadi seorang yang berkelimpahan, kita menjadi seorang yang berkuasa secara jabatan. Tetapi jangan jadikan hal itu sebagai objek. Jangan jadikan hal itu adalah alasan untuk menindas sesama kita, meremehkan, menjadi sombong dan tinggi hati. Karena Tuhan membenci seorang yang tinggi hati. Belajarlah seperti Simon yang rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan dirinya. Saya sambung lagi di dalam ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita bisa belajar bahwa Simon Petrus ya, itu lebih mencintai Tuhan, mencintai pelayanan Tuhan lebih daripada berkatnya. Ya, dia mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dia meninggalkan semua miliknya dan dia mau mengikuti Yesus. Seandainya saat itu ketika dia mendapat ikan yang demikian banyak yang kalau dijual pasar itu mungkin mendapatkan uang yang sangat berlimpah. Dan seandainya Simon hanya berdiam di saat titik tersebut, ya, dia lebih mencintai berkatnya yang terjadi pada saat itu, maka keberhasilan Simon cuma sebatas itu saja. Dan rancangan Tuhan menjadikan Simon Petrus seorang rasul yang luar biasa. Bapak gereja mula-mula itu tidak akan terjadi di dalam hidup dia. Nah, ini bukan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sudah saya melayani sepenuh hati saja, saya meninggalkan segalanya, saya tidak bekerja lagi, saya menjual segala apa yang saya punyai, ya saya memberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, konteksnya berbeda. Ya, jangan hanya kita membaca ini secara hurufiah. Wah, seperti Simon Petrus, ya, saya mau martir seperti dia.
Saya mau tegas seperti dia, meninggalkan sekarang. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita masih mempunyai keluarga. Ya, keluarga yang sudah dipercayakan Tuhan untuk kita lindungi, untuk kita hidupi. Ya, jadi kita harus lebih bersikap bijaksana. Intinya adalah apa? Apapun yang kita punyai, biarkanlah itu kita gunakan. Ya, kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk memberkati sesama kita. Seperti jangan khawatir apa yang kita punya itu akan habis. Ya, jangan pernah takut apa yang kita punyai akan hilang ketika kita memberi kepada sesama kita. Tidak, seperti pepatah bahasa Indonesia yang bukan pepatah, seperti kata di dalam bahasa Indonesia, terima kasih. Kita sudah terima dari Tuhan, kita akan kasih kepada sesama kita, kasih kepada Tuhan juga. Sehingga alur tersebut akan terus berjalan. Kita selalu menerima dan selalu kita memberikan. Terima, memberikan, terima, memberikan. Coba kita hanya menerima saja tidak memberikan. Maka yang terima ini akan menjadi rusak, akan menjadi basi. Seperti pipa yang terjebak, seperti air yang terjebak di dalam pipa, yang tidak dibuang, ya, yang dibiarkan terus kena jemur matahari, kena hujan, akhirnya apa? Berlumut di dalamnya dan akan menjadi sumbatan bagi pipa tersebut sehingga susah untuk mengeluarkan air kembali. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi beberapa poin tersebut kita bisa belajar tentang kehidupan daripada Rasul Petrus sehingga dia menjadi seorang pribadi yang sangat dipercaya Tuhan. Saya juga menghendaki bahwa kita semua menjadi rasul-rasul Tuhan. Ya, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati dan selalu disertai dan dipercaya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Pada akhirnya kesimpulan daripada firman Tuhan yang disampaikan adalah hendaklah kita menjadi seorang yang rajin, yang cekatan. Izinkanlah Tuhan masuk dan bekerja di dalam hidup kita. Suka mendengar firman-Nya. Berani percaya dan melakukan firman-Nya. Hidup kita senantiasa hidup yang bekerja sama. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan. Selalu bisa bekerja sama. Selalu bisa menerima yang lain. Selalu bisa menerima apa yang menjadi kekurangan orang lain dan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan orang tersebut. Selanjutnya, selalu tetap sebagai anak Tuhan, rendah hati, tidak sombong, selalu merasa tidak punya apa-apa. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan cintai Tuhan lebih dari berkat-Nya. Ada firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan sorga. Ya, carilah dahulu kerajaan sorga. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Ya, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, ya, materi dunia, semua akan ditambahkan. Anda tidak perlu khawatir, carilah kerajaan surga. Itulah hal yang utama yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa firman sudah ditaburkan. Biarlah jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menumbuhkan firman Tuhan itu. Sehingga makin hari kehidupan kami makin menjadi seperti Kristus. Biarlah Tuhan terus menyertai sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sudahi ibadah pada siang hari Minggu ini. Kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, ibadah sudah usai. Teringat kami akan
beberapa teman-teman kami yang mungkin pada hari ini berhalangan, tidak bisa hadir mengikuti ibadah sekalipun online. Mungkin mereka sedang terbaring sakit, mengalami berbagai kelemahan di dalam tubuhnya, mereka yang sedang mengalami permasalahan. Tuhan, kiranya pemulihan-Mu, kiranya kekuatan-Mu, kiranya kesabaran-Mu, kasih setia-Mu turun atas diri mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudari kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, Tuhan buka jalan. Di dalam pekerjaannya, Tuhan buka jalan. Di dalam permasalahan keluarganya, Tuhan juga buka jalan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Biarlah kita menyelesaikan hari ini dan menyongsong hari-hari selanjutnya dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tetap setia dan tidak pernah berubah daripada anaknya, dan penyertaan kekuatan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.